Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnaini dengan NIM 22044501039 dari kelas B. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Sucian Latif, SPD, MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi membantu berada pada posisi yang sangat diminati pada dekade terakhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari keterkaitan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Konselor berprofesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strike atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan sendiri dan orang lain. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan yang berbeda. Yang pertama, supportive listening, memberikan konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, pengelolaan situasi permasalahan. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang terakhir, mewujudkan perubahan falsafah hidup, menurut Nelson Jones 2008. Keterampilan konseling terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama keterampilan dasar, yang kedua keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar, yang pertama keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, prafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-mental terhadap diri asli dan konkret. Yang kedua, keterampilan lanjutan, meliputi yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi 4 tingkat keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaraan. Yang kedua, keterampilan perilaku, dan yang terakhir, keterampilan mengakhiri konseling. Newkirk 2012 menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu yang pertama, keterampilan dasar, terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta penawaran alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode kurisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoksikal, intention, permainan peran, perbaikan teknik visualisasi, dan sebagainya. Salah satu bahasa yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2008, yaitu yang pertama komunikasi verbal, kedua komunikasi vokal, ketiga komunikasi tubuh, yang keempat komunikasi sentuhan atau touch communication, yang kelima komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication. Komunikasi verbal konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu yang pertama volume, yang kedua artikulasi, yang ketiga nada, yang keempat penekanan, dan yang kelima kecepatan berbicara.
Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu yang pertama ekspresi wajah, yang kedua tatapan, yang ketiga kontak mata, yang keempat gestur, yang kelima postur atau posisi tubuh, yang keenam kedekatan secara fisik, dan yang ketujuh pemakaian dan cara berdandan. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.